Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Oke, saya mau reading energi single untuk Virgos. Oke, Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus. Halo, apa kabar? Virgos single. Kamu lagi ngapain? Ini aku readingnya malam ya. Oke. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe. Sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading tidak resonate untuk semua Virgos. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak ada di kolom description. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah kasih aku super thanks. Ya, kamu baik banget, terima kasih ya. Virgos, ini yang paling royal ya sama aku ya. Terima kasih Besti. Semoga kebaikan hati kamu kembali dengan cara yang lebih indah di luar dari apa yang kamu bayangkan, oke? Yang mau kasih aku super thanks boleh, silahkan. Supaya aku semangat, terima kasih. Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya, oke? Ini general reading, kasih kesempatan yang resonate untuk nonton energinya, oke? Virgos. Oke. Oke. Virgos. Oh, jumping. Okay, Fiona in the Unicorn, the gift of scare side, anugerah. Ada orang dianugerahi dengan kepekaan. Ada orang yang emang dia anugerah untuk orang yang menemukannya. Karena dia cahaya, dia pemberi giver, dia seorang healer. Anugerah. Kamu adalah orang anugerah bagi semua orang yang menemukanmu. Asik. Oke, ini jumping. Bisa tentang kita semua, you know. Oke. Jumping lagi. Kapan kita mulai reading ini? Time to say goodbye. Something is about to end for now. Waktunya sekarang sudah berakhir semuanya dari sekarang ya. So, sebagaimana kita tahu kita masuk di Saturnus retrograde di mana ada situasi karma untuk semua kita, karma baik dan buruk ya, semua menerima karmanya dari Agustus sampai Desember siklus Saturnus retrograde, oke? Lebih banyak ke yang karma buruk karena sesi karma buruk adalah tentang kita belajar dari kesalahan, terima pesannya, belajar dari pelajarannya, kemudian merubah versi kita jadi versi terbaik. Sejatinya itulah kenapa ada siklus karma atau perbuatan ya yang harus kita pertanggungjawabkan. Kenapa kok bukan hanya di Agustus sampai Desember, tapi siklus Saturnus retrograde itu cukup membuat overwhelm, membuat kita exhaust, terkuras, terasa banget ya, energetiknya begitu berat rasanya. Jadi kayak semua hal orang menolak belajar dari kesalahannya, banyak banget ya, banyak banget orang-orang yang menolak belajar dari kesalahannya. Dia mengulangi pola dari blueprint yang dia dapat dari orang tuanya. Jadi karena dia dirusak oleh pola asuh yang rusak, dia merusak
generasi barunya, bisa anak-anaknya, bisa orang lain yang terhubung sama dia. Apalagi kalau dia masuk di tipe predator, kalau enggak narsisistik ya di sini. Dia akan mengulangi pola yang sama. Oke. So, inilah yang harus belajar. Orang banyak menolak. Makanya kenapa harus ada siklus Saturnus retrograde? Karena semua orang harus belajar untuk jadi versi terbaiknya. Oke, harus belajar untuk menerima konsekuensi dari perbuatannya. Itu sebenarnya karma buruk, bukan hukuman ya kalau menurut aku. Karena kita melakukan sesuatu yang jahat pada orang lain. Lalu kita dikasih pelajaran dengan belajar apa perbuatan yang kita lakukan ke orang lain itu dengan kita merasakannya. Ya, tapi kebanyakan orang dia mengulangi pola. Ketika dia merasakan situasi karma, dia playing victim. Dia mengulangi pola. Jadi dia menolak belajar. Banyak yang kayak gitu, banyak. Makanya butuh energetik dari Saturnus retrograde ini untuk membuat dia merasa kelelahan secara mental untuk mengulangi pola siklus yang sama, terutama siklus beracun. Sementara untuk yang karma baik, maka apapun yang dia perjuangkan, apapun yang dia sedang imani, biasanya cepat sekali berhasil. Banyak orang baik yang dihubungkan, dikoneksikan sama dia. Setelah sekian lama, pintu-pintu orang baik ini ditutup sama pencipta karena adanya kehadiran orang yang toksik yang melakukan tindakan perbuatan jahat ke dia. Ditutup pintunya supaya dia juga belajar untuk menciptakan batasan dan mencintai dirinya. Ya, bagaimana dia keluar dari hubungan toksik. Ketika dia berhasil membaca red flag lebih awal, dia melindungi dirinya, lalu dia menutup pintu untuk orang toksik, maka dia lebih cepat membuka pintu untuk orang-orang baik menolong dia ke jalan dia. Tapi ketika dia terlalu lama cut off hubungan toksik, maka dia akan menarik banyak lagi orang toksik untuk pintu yang akan dia buka. Oleh sebab itu, tegas di awal tentang red flag itu udah kunci banget. Ya enggak sih? Ya. Jadi secinta apapun kita dengan orang lain, manusia lain, kalau dia sudah menghancurkan batasan kita tipis-tipis, red flag tipis-tipis, better cut off. Karena ketika kita mempertahankan koneksi itu, lagi dan lagi orang-orang yang akan datang dengan red flag dan menghancurkan batasan kita terus-menerus. Karena pencipta melihat respon kita. Semakin kita membiarkan orang menginjak-injak batasan kita, menghancurkan batasan kita, maka orang-orang toksik itulah yang akan dikirim terus-menerus sampai kita angkat batasan kita, tinggikan batasan kita. Dan itu real, aku udah belajar soal itu. Oke, jadi jangan terlalu bertahan dengan rasa sakit. Kalau udah rasa, red flag nih, cut off. Oke, cut off. Pencipta kita tuh cuma mau lihat reaksi kita doang sih. Kita merasa berharga gak sih sebagai ciptaannya? Apa kita melihat orang lain lebih berharga dari kita? Manusia lain yang juga ciptaan pencipta. See? Clarify energy Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Virgo single, clarify. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Butterfly in the gloom, after sadness, happiness, and hope return. Ya, setelah masa sedih, datang kebahagiaan kembali, of course. Tidak ada sebenarnya yang bisa mengambil kebahagiaanmu, Virgos. Nobody, ya, tidak bisa ambil kebahagiaanmu kalau kamu punya relasi yang baik dengan dirimu. Mermaid in a koi pot,
rediscover your individuality, become the dragon. Ya, coba pulihkan dirimu dan jadilah dragon. Ya, jadilah dragon. Ya, naga itu terbang di langit, nggak bergerombol, say. Naga itu tidak bergerombol, dia terbang sendiri. Ya, jadi dia tidak bergerombol. Naga di laut juga, ya, lewiatan ya kalau nggak salah, bentuknya naga tuh besar sekali di lautan. Dia tidak bergerombol, dia sendiri. Sekuat itu, dia hadir aja membuat kita merasa ketakutan. Makanya kita kalau lihat laut, karena dia penguasa laut ya, kalau kita lihat laut kita ada rasa takut gitu. Itu energinya aja, belum lihat bentuk wujudnya. Oke? Jadi memang apalagi manusia yang diciptakan lebih mulia dari itu, ya. Kita lebih mulia dari itu. Jadi harus bisa memimpin diri sendiri. Okay? The Golden Phoenix, something you told Phoenix press back into life. Okay? Ada masa lalu yang kembali. Okay? Sesuatu yang kamu rasa sudah selesai tapi ternyata belum selesai. Bisa urusan yang belum selesai, bisa masalah yang selama ini kamu pikir sudah selesai dengan sendirinya, ternyata tidak. Okay. Di sini tentang your imaginary friends, childhood treasure resurface. Jadi di sini tentang imajinasi, teman imajinasi, ya. Dulu masih kecil punya teman imajinasi, ya. Suka ngomong sendiri. Jadi itu sebenarnya kita lagi ngomong sama diri sendiri, saya. Dulu masih kecil sering ngomong sendiri saya ya. saya nggak tahu kalau kalian, saking introvert ya. Saya sering ngomong sendiri, sama buku, yang ngomong sama buku, ngomong gitu sendiri. Sampai SMP, iya. Ya setelah besar saya baru belajar, oh ya saya lagi ngomong sama diri sendiri ternyata itu, ya. Okay? Archmagic, the Arcastic Library is open. Ini perpustakaan intuitif, ya, perpustakaan intuisi, kepekaan, sensitivitas. Okay. Jadi belajar dari intuisi kita. Ada orang-orang yang diberi anugerah, kamu adalah anugerah, dan punya anugerah di sini untuk belajar dari intuisi, yang itu adalah perpustakaan dunia tentang kepekaan, siklus kehidupan, pertumbuhan manusia, dunia, alam semesta, secara luas. Bahkan cahaya di sini. The very be my life is sweet, ya. Hidup aku manis. Kalau kita punya relasi yang baik sama diri sendiri, percayalah. Ya. Percayalah. Kalau kita punya dunia sendiri, kita fokus sama diri kita sendiri, itu waktu berjalan cepat. 24 jam itu nggak berasa, say. Please, itu aku rasain banget. Okay? Buku yang setebal mau dia 100-200 lembar, itu cepat banget selesainya. Jadi kayak sekarang kalau ke Gramedia bukunya udah ditutup pakai plastik ya. Coba kalau nggak ditutup pakai plastik, gue datang tiap hari tuh, abis tuh buku gue baca ya, say. Gue baru nemu tuh ada Gramedia di CCM ya, jadi aduh senang banget ada Gramedia di situ. Jadi buku pun itu tuh dibaca cepat abisnya gitu, apalagi kalau lagi rakus baca informasi ya. Cepet banget bacanya. Gak sadar tiba-tiba udah lembaran terakhir, padahal bacanya dari pendahuluan.
Begitu juga tentang hidupmu yang manis. Kenapa aku perumpamaan tentang buku? Kalau kita benar-benar melakukan sesuatu yang kita suka, apalagi mengenal diri sendiri, itu tools ya. Kita punya banyak tools ya, kayak software gitu. Kita punya banyak tools. Ini sebenarnya gue ini apa, bagaimana, siapa gue, ya kan? Inner child gue, ya kan? Remaja gue, pradewasa gue, ya. Belajar kenal diri sendiri. Ini sisi lemah gue, ini ketakutan gue, ini keberanian gue, ini kelebihan gue, gitu ya. Itu kita akan fokus sama diri sendiri. Sampai nih ya, aku kasih tahu kalian. Kalau kalian udah benar-benar sukses dengan fokus ke diri sendiri, buktinya apa? Buktinya banyak orang yang iri dan dengki sama kamu tanpa alasan. Karena kamu sibuk sama dirimu, orang lain sibuk mengamatimu. Itu eksperimen observasi yang aku lakukan sendiri. Oke? Jadi kalau kamu mau tahu ya, kalau kamu benar-benar tahu bahwa kamu udah di titik fokus 1.000.000% sama dirimu, di momen itu pembuktiannya adalah banyak orang yang sirik denganmu. Bahkan sampai pasang CCTV ke arah rumahmu, hanya ingin tahu kamu lagi apa. Itu kejadian saya. Jadi please ya, kalau itu buktinya, validasinya. Oke. So ini karena kamu punya perpustakaan Acoustic Libraries Open, like kamu punya intuisi yang benar-benar seperti lautan yang dalam yang bisa kamu pelajari tentang kepekaanmu, terutama saat kau terhubung dengan orang lain. Belajarlah bagaimana aku tuh suka ngomong pakai bahasaku sendiri, resonansi energimu terhadap energi dia gitu. Kayak gue kalau deket dia, frekuensi vibes resonansi gue jadinya gak stabil nih gitu. Ini ada, terserah dia punya masalah apa, tapi jadi gangguan sinyal nih gue. Kayak aku suka begitu sih. Jadinya sih di sini, you will not let fear stop you this time. Jadi jangan biarkan ketakutanmu membatalkan apapun yang kamu sedang rencanakan. Oke? Ya. Gak sadar udah 17 menit ya. Oke. Energies Virgo single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Sagittarius, Virgos. Tadi habis reading Sagi ya. Virgos single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Clarify, thank you. Okay, thank you. Oh, see, fulfillment. Banyak pemenuhan, yes, ada situasi karma berarti. Mudah-mudahan kamu punya karma baik dari hasil belajar mengelola emosi, intuisi. Oke, dan ya ini yang tidak akan terganti. Orang-orang yang belajar tentang emosi manusia, intuisi, perilaku manusia, ini tidak tergantikan oleh AI. Jadi nenek gayung ungu ini tidak bisa diganti dengan AI, oke? So, di sini ada pemenuhan. Apa sih yang kamu inginkan? Oke, tetap pelajari karena ini tidak akan pernah terganti oleh AI, ya. Belajar tentang intuisimu ini dan harapanmu tercapai. Oke, ada harapan yang termanifest di sini. So, bergeraklah terus. Kalau kamu punya mimpi, cita-cita, bergerak terus, jangan menyerah. Tetap dengan kebiasaan baik sampai kepada tujuanmu. Jangan merubah kebiasaanmu supaya kamu bisa mencapai tujuanmu.
playful, permainan atau bermain-main. Jangan ditanggapi serius untuk hal-hal yang tidak membawamu pada pencapaianmu di sini. Oh, jebakan. Orang tidak ada yang bisa menjebakmu. You know what? I don't like it. Banyak orang memanipulasi kamu. Kamu sudah belajar dari koneksi-koneksi toksik dalam perjalananmu. Kamu terlalu manis, hidupmu terlalu nyaman, terlalu manis karena kamu fokus dengan dirimu sendiri. Jadi banyak orang dengki, iri hati denganmu dan ingin kamu terjebak dan kamu tidak berhasil mencapai kesuksesan dan mimpi besarmu. So, ya jangan terjebak. Ya jangan tanggapi, jangan terjebak. Kalau masih bisa pergilah dari circle toxic itu, oke? Oke, forbidden. Oke, batas suci. Batas sucimu dihancurkan di sini oleh orang-orang yang tidak berintegritas, otak kosong, feodal, barbarian. Oke. Pertahankan batas sucimu, tinggalkan orang-orang itu, koneksi itu. Ingat kamu adalah anugerah, jangan takut. Oke, jangan takut. See? Yes. Kamu masuk di dunia yang baru, so jangan takut. Pergi dari situ, cari ke tempat yang lebih aman. Oke? See? Ya, beda kasta. Beda frekuensi, yang satu dari kerak bumi, yang satu dari keluarga cahaya. Beda. Jangan samakan dirimu dengan orang itu. Okay? Yes. Okay. Jangan samakan aku dengan dirimu. Akulah cahaya yang bersinar dengan indahnya. Kaulah kegelapan itu, jangan kau dekati aku. Nanti kau gemetar, kau tremor dan kau terjatuh. Oke? Ya. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Energy single. Clarify, please clarify. Okay. So, karena situasi karma ya, Saturnus retrograde. Jadi tidak hanya orang yang terima karma buruk ya, tapi ada juga yang terima karma baik. Disitulah banyak yang iri nanti sama kamu. Kalau kamu terima karma baik, ini ada harapan yang jadi kenyataan. Berarti kau ini bersinar sekali. Jadi kau jangan bertanya-tanya gitu. Kau juga jangan ketakutan kalau ada yang dengki dan ingin menghancurkanmu. Gemes banget pengen menghancurkanmu. Ya. Ini satu kelemahan orang yang bercahaya. I say, I'm a light, ya kan? Dia tidak tahu kalau dia tuh bercahaya. Cahaya itu dia tidak tahu kalau dia bercahaya. Dia nggak bisa ngomong gue nih cahaya, enggak. Yang tahu dia bercahaya adalah si gelap ini. Si gelap ini akan melakukan sesuatu di luar Nurul Arifin, Dia akan melakukan tindakan yang tidak ada sebab. Dia akan menyerang kamu, membicarakan kamu, dengki, tremor, sampai tantrum. Jangan main di permainan itu. Nih, playful. Jangan masuk ke permainan itu, karena itu jebakan buat kamu. Iya, dia menghancurkan batasan sucimu. Dia kerjain kamu, ya. Dia buat kamu. Dia menghancurkan batasanmu, terutama batasan sucimu. Jadi kenapa batasan suci? Dia nggak bermoral, nggak punya akhlak, nggak bermoral, Dia fitnah kamu gitu. Dia melakukan sesuatu yang nggak bermoral, nggak punya akhlak, nggak punya nilai-nilai kebaikan, brutal, primordial. Kutum baba.
Gak pakai aturan, gak pakai nurani. Si kejam banget devil di sini. Jangan ikut di permainannya, jangan coba-coba login ikut permainannya. No. Oke? Ingat, makanya itu tadi fokus ke diri sendiri, itu konfirmasinya itu kalau ada yang menyerang kamu tanpa sebab ya. Oke? Itu artinya sebersinar itu kamu terlalu bersinar, ya kan? Oke? Jadi jangan kau tanya, kenapa aku diserang? Karena kau terlalu bersinar dan kau tidak tahu kau bersinar, sayang. Si obsesi. Ada yang terobsesi sama kamu, mau hancurin kamu nih. Kecanduan. Si tukang merusak. Jangan salah, orang yang berbuat jahat, dia kecanduan buat jahat. Ya banyak kayak gitu ya. Kejahatan itu juga jadi candu, saya. So dia terobsesi denganmu. Oke? Kecanduan di sini. Mungkin banyak waktu baik antara kamu dan dia, memori di sini. Good time. Dia lihat kok kamu selalu beruntung. Kamu punya waktu baik, kamu punya waktu yang baik gitu untuk dirimu. Kamu bergerak maju, movement di sini. Kamu bangkit, kamu gak sedih. Kamu bisa pimpin dirimu sendiri. Ya, dia penuh nafsu di sini. Ya, berarti ini manusia rusak ya. Hidupnya penuh dengan nafsu dan di sini obsesi. Sangat liar. Oke? So be careful. Di sini tentang bertahan. Ya, kamu bertahan. Atau dia melihat kamu kok bisa bertahan ya di situasi yang sudah mungkin dia hancurkan kamu bisa bertahan. Orang yang menghancurkan kita itu akan memastikan kita hancur. Dia pergi, tapi dia akan tetap mengawasi kita. Ya, karena menghancurkan orang lain, jahat sama orang lain itu juga kecanduan, say. Kalau tidak kecanduan, tidak mungkin orang yang suka nyinyir itu dia senang nyinyir. Itu kecanduan loh. Oke? Sampai mulutnya berlipat-lipat, itu keriting. Ya itu kecanduan. Oke? Jadi jangan hanya berpikir kecanduan itu tentang hanya alkohol, drugs, seks. Tidak. Kebiasaan itu juga jadi kecanduan. Oke? Perspektif rubah ya. Di sini tentang membersihkan pikiran, kepala. Rasa sakit, rasa pahit di sini, iya. Jangan terhubung lagi. Sekali red flag tipis-tipis, geser. Cari tempat lain. Ya. Ini kesalahan. Pahami, kamu bukan korban. Ya, jiwa yang hilang. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita sudah berpisah dengan orang yang menghancurkan kita, tapi kita tetap hancur karena kita memposisikan diri kita sebagai korban. Berbeda cerita, kita bisa cepat sekali bangkit setelah kita pahami bahwa ini salahku karena aku tidak belajar menciptakan batasan. Di awal kalau aku baca red flag-nya, tanda bahayanya pasti aku tidak akan sesakit ini. Oke, aku mau belajar untuk tegas dengan batasanku, disiplin di sini, obedient dengan batasanku. Kalau lihat yang cabul-cabul, yang mulai ngomongnya menjurus-jurus, yang mulai tebar pesona, yang mulai genit, aku harus ciptakan batasan untuk jaga diriku. Nah ini sebenarnya kalau kita tidak memposisikan diri kita jadi korban kekerasan seksual atau kekerasan eksploitasi, kita akan cepat bangkit. Memang fase pertama adalah kita melihat diri kita sebagai korban dan benar posisi kita korban. Tapi untuk membuat kita bangkit, kita perlu memahami tentang I'm not the victim. Jadi kita bukan korban, tapi kita seorang penyintas. Kita seorang yang belajar untuk terus menciptakan batasan. Tidak mengulangi pola
merusak diri yang sama dengan bertahan pada seseorang yang pemain di sini, yang mengeksploitasi kita, yang membuat kita dalam perangkap di sini, ya enggak? Oke? Ya. Mungkin kamu dealing dengan orang-orang yang ya terbiasa kecanduan berbuat jahat. Ya. Makanya kalau ada orang yang bertahan di hubungan di mana dia disakiti, menurut saya juga jahat. Sebenarnya kita harus meninggalkan dia yang jahat itu. Kenapa? Supaya dia juga belajar untuk menghargai anugerah. Dan supaya dia nggak kecanduan berbuat jahat, say. Ya, jadi dia berhenti untuk merusak dirinya. See? Makanya ada situasi karma, Saturnus retrograde. Oke? Oke, kita akan lihat energi Virgos, single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi masa lalu, energi masa sekarang, 15:31 Agustus, energi masa depan, clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Virgos, ini masa lalu. Oh, okay. Ya. Oh ya. Oke, ada 2 queen di sini. Ini masa sekarang. Yaps. Oh, I see. Dia menghentikan siklus. Beberapa dealing dengan Sagittarius, Taurus energi, Librans, Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio. Oh ya, stalking. Oke, seseorang yang menolak. Di sini tentang tindakan awal baru. Dia menolak dan ini terbukti dalam tindakan. Oke. Situasi karma ya, kita sedang masuk di Saturnus retrograde. Librans di sini. Aries, Leo, Sagittarius. Pengkhianatan. Gemini energy. Seseorang yang bicara dengan sangat kuat melalui tindakan. Dia mengakhiri hubungan denganmu. Kamu merasa dia mengkhianati kamu? Oke. Dengan situasi karma. Atau dia harapan palsu. Dia bersama denganmu tapi dia terhubung dengan beberapa orang. Atau dia terinfluence dengan saudara perempuannya, bestie di sini, feminine energy. Ya. Seseorang yang mengkhianati kamu. Seperti kamu menolak untuk terhubung. Ya, dia gaslight kamu di sini. Dia hanya ingin berteman, tapi kamu berpikir tentang pernikahan. So, dia menarik diri. Ini Virgos, energinya cukup kuat. Energi kamu bisa, kamu dealing dengan seseorang yang berbeda usia cukup jauh. Atau dia memang menarik diri. Saya ngerasa di sini ada masalah finansial. Ada hutang yang harus dibayar. Oke. Dia kembali untuk love bombing kamu. Oh ya, dia stuck. Kamu kebingungan dan ya, dia tidak bisa menikah denganmu. Dia belum siap menikah denganmu.
King of Pentacle. Oke, seseorang yang mungkin secara finansial sangat stabil. Kamu terobsesi untuk bersama dia. Kecanduan, so bisa yang terobsesi ini kamu. Dia membiarkan kamu menunggu dia. Dan ya, dia tidak akan menepati janji. Kalau dia berjanji menikahi kamu, dia tidak akan menikahi kamu. Kamu ambil keputusan di sini. Oke, dia melakukan awal baru di sini. Dia menghadirkan orang ketiga. Oh ya, dia menghadirkan orang ketiga. So, it's not easy. It's not easy. So, dia tetap ingin dapat aksesmu, tapi dia tetap ingin bebas. See? Dia hanya ingin dapat aksesmu, lalu dia ingin bebas di sini. So, be careful, Virgos. Seorang yang hanya ingin menghabiskan masa hidupmu di sini. Oke. Lalu tidak menepati janjinya. Sekarang kita pergi ke masa lalu. So di awal hubungan ini saya merasa kamu, I don't know, sorry to say, beberapa ini tentang tripartite. Saya merasa di sini bisa kamu lah tripartite, bisa hubunganmu di awal kamu terhubung dengan seseorang yang sudah punya komitmen di sini. Entah kenapa di sini kamu terlihat seperti orang ketiga di keluarga orang lain. I don't know why. Tidak resonate untuk semua ya. Bisa kamu dealing dengan single parents di sini, Virgos. Oke. So di sini kamu dealing dengan seseorang yang punya beban mental, kelelahan mental di sini untuk koneksi hubungan. Mungkin dia menceritakan ke kamu bahwa hubungan dia tidak nyaman, bla 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 bla. Jadi yang masalah ini mungkin dia bilang hubungan dia bermasalah. Tapi ini yang harus kamu lihat dengan detail. Yang bermasalah bukan hubungannya. Oke? Yang bermasalah adalah dia. Dia punya bagasi masa lalu di sini. Dan dia punya situasi tentang people pleasure. Dia melakukan segalanya di sini untuk bertahan. So masalah mental di sini dia punya. Hubungannya baik-baik saja di sini. Oke? Jadi kalau dia bilang ke kamu hubungannya tidak baik-baik saja, dia sendiri yang tidak baik-baik saja. Terbukti. Bisa tentang keluargamu meminta dia menikahi kamu. Oke? Bisa keluargamu meminta dia menikahi kamu di sini. Oke? Bisa kamu minta dia menikahi kamu di sini. Lalu dia menjawab iya karena ini tekanan, people pleasure. Oke. Di sini banyak energi obsesi dan nafsu. Tapi di sini timbul tentang kepahitan. So, ini energi yang cukup kuat tentang seseorang yang hanya ingin terhubung dengan akses fisikmu dan sumber dayamu di sini. Dia tidak punya mentalitas untuk sebuah pernikahan. Kamu bisa lihat ini. Dia tidak punya mentalitas, look at this.
Dia tidak punya mentalitas untuk lebih stabil di sini secara emosional, mental dalam pernikahan. So, kamu tidak bisa memaksa orang sakit ini untuk merasa stabil, apalagi menikah. Energi masa lalu. Ya, oke? Dan saya rasa kamu sudah sangat paham. Queen of Swords, kamu udah bisa melihat ada yang tidak beres. Tapi I don't know, apa kamu mengabaikan red flag itu? Let's see di masa sekarang, karena ini dampaknya atas keterhubungan keputusan kamu untuk menikah di sini. Oke, bisa kamu dealing dengan seseorang yang pasangannya berbicara ke kamu bahwa mereka masih menikah, atau orang tuamu meminta kalian untuk menikah, keluarga besarmu mendorongmu untuk menikah di sini, sehingga kamu bicara dengan dia. Tapi mau keluargamu, mau siapapun, bahkan apapun yang punya power bicara ke dia, dia nggak punya mental dalam sebuah pernikahan. Berhadapan dengan mentalnya dirinya aja, dia tidak bisa. So di sini cukup kuat tentang kamu terus fokus maju untuk adanya pernikahan, untuk hubungan ini sampai di titik komitmen. Oke, so di sini tentang bertahan, confirmation. Oke. Batas suci, mungkin dia sudah mengakses tubuhmu, sudah ada seks di sana. Makanya kamu ngerasa bahwa kalau sudah punya hubungan seks di sini kalian harus menikah, oke? Dan di sini siklus, dia akan mengulangi siklus yang sama dari satu koneksi ke koneksi yang lain. Si orang yang kelelahan mental ini yang terhubung denganmu, dia akan cut off, dia akan hentikan siklus. Dia akan bilang kita berakhir, hubungan kita selesai. Dia akhiri siklus di sini. Ini kamu udah tahu red flag ini. Dan ya ini terjadi di masa sekarang. Jadi ini bukan hal yang mengagetkan. Kamu bertahan di sini, kamu udah tahu ini red flag, tapi kamu bertahan di sini. Kamu terus percaya bahwa kalau kamu mencintai dia, dia akan memutuskan untuk menikah denganmu. Ternyata jangan pernah mengabaikan red flag setipis apapun red flag itu. Queen of Swords ini sangat cerdas, sangat tegas cut off, tapi kamu nggak cut off. Oke. Dan di awal hubungan ini kamu orang ketiga. I'm so sorry, ini tidak resonate untuk semua. Beberapa Virgos ini orang ketiga, dia tahu si orang ini punya pasangan. Dan pasangannya ini mungkin sudah bicara dengan kamu. I'm so sorry, walaupun kalian tetap bersama, kamu bertahan di sini, kamu percaya, kamu berharap dia akan berubah. Yang terjadi dia berubah, yaitu mengakhiri hubungan denganmu, dia cut off kamu. Ini kabar baik buat saya, ini kabar baik, kamu berakhir di siklus hubungan pola beracun. Ya, kamu sudah melakukan apapun di sini, sampai frustasi. Karena kamu sudah merasa kamu bisa merubah dia. Ingat, tidak ada satu manusia pun yang bisa merubah manusia lain. Bahkan Tuhan pun tidak bisa merubah manusia kalau manusianya tidak mau. Kita dikasih free will, kehendak bebas. Oke? So kita akan lihat konfirmasi lagi, klarifikasi. Kenapa dia mengakhiri siklus denganmu? Karena di sini kamu frustasi sampai nggak bisa tidur. Oke. Ini dulu yang pernah menikah dengannya atau seseorang di sini, dia mengingatkan kamu, tapi kamu terus maju di sini. Tidak resonate untuk semua. Oke.
Clarify the will energy. Clarify the will energy. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. See, gaslight. See. Okay. Yeah. Strength energy. Oh, devil energy. Say King of Pentacle. Okay. See, Cyclus. Jamon. Okay. Panas dingin di sini. Tidak mau. So, dia tinggalin kamu di sini, akhir siklus yang selalu dia ulang di semua koneksi yang pernah berjalan. Seorang avoiding, seorang yang punya fear di sini. Dia gaslight kamu, itulah cara dia mengakhiri siklus denganmu, ya. Dia gaslight kamu di sini. Dan kamu tetap bertahan dengan melakukan segalanya di sini. Tapi dia tetap gaslight kamu, lalu dia love bombing kamu. Itu pola yang dia ulang, ya. Dan ini akhirnya kamu bertahan. Saya ngerasa dia cukup percaya diri karena dia merasa dia punya materi. Ya, di sini beberapa dealing dengan orang yang sudah punya komitmen atau single parents atau pernah menikah. Dan the strength energy di sini dia sangat percaya diri karena dia punya materi. So dia pikir kamu sangat terobsesi sama dia karena dia punya kekuatan materi di sini. Lalu dia sangat percaya diri bahwa kalau dia single, ya, dia akan bisa kemanapun dia mau. Dia akan mengulangi siklus walaupun itu bukan dengan kamu. Dia lebih memilih status singlenya daripada mempertahankan kamu. Jadi kalau kamu berpikir dia punya yang lain, kalau kamu merasa bahwa kamu melakukan segalanya supaya dia memilih kamu dari begitu banyak pilihan, even ini tentang seks, kamu salah besar. Karena walaupun kamu melayani dia secara seks, dia tetap mengakhiri siklus. Dia tidak peduli. So ini hubungan tetap gelap tanpa status. Dan ini walaupun kamu menggunakan cara panas dingin hubungan, sama sekali tidak berpengaruh. Kamu yang akan tinggalkan hubungan ini pada akhirnya karena tiada ujungnya. See? Kemudian dia akan mencoba kembali ke kamu. Di sini, kamu merasa hubungan ini sangat dingin dan berbeda dari rencanamu. So kamu ini batas suci, akan pahit. Oke, kenapa? Di awal dia tidak punya merit material, dia nggak mau menikah. Dia akan melakukan apapun untuk mempertahankan status singlenya, termasuk dengan cara-cara gelap. See, ini kamu, Queen of Pentacle. Kamu coba nunggu. Ya, dia frustasi, bukan sama hubungan dia dengan kamu, sama dirinya. Di sini. Seseorang yang punya masalah kepahitan yang dia pendam sendiri, kamu nggak bisa menolong dia, nggak bisa. Dan di sini tentang materi. Dia merasa di sini gini. Kamu ngerasa di sini dia sangat stabil, kamu sangat ingin melakukan apapun untuk dia di sini. See? So ini terasa berat. Dunia dia di sini. Kebingungan kamu. Oke, Queen of Wands. See? Siapa yang dia pikirkan? Ada yang dia pikirkan dan itu bukan kamu. Siapa yang dia pikirkan di sini?
Dunia dia di sini. Clarify. Siapa yang dia pikirkan? Dunia dia. Rasa bersalah dia. Frustasi dia. Ini siapa? Ke siapa hubungan dia dengan siapa? Clarify. See? Clarify. Thank you. So ini hubungan, ini bisa vice versa karena kita bicara single ya, general reading. Bisa kamu mantannya. Queen of Swords. Ini ada 2 queen soalnya. See? Saidi. Sagittarius. Seseorang yang belum bisa move on dari Sagittarius di sini. Libra, Gemini, Aquarius. Ini bisa pasangan dia yang dulu menikah. Ini pernikahan ini. Pedang itu melambangkan legalitas, kebenaran. Dia masih memikirkan orang ini ya. Gimana hubungannya tidak bekerja sih? Lalu di sini ada penipuan, manipulasi. Sih, dia menunggu cukup lama. So di sini dia lakukan segala cara, sih? Tripartite. Ditolak. Dia belum selesai dengan seseorang dari masa lalu, Virgos. Sih, dia belum selesai, sih? Queen of Cups. Queen of Wands. See, tripartite. That's why. So ini bisa vice versa. Kalau kamu pasangan resminya, lalu dia meninggalkan kamu untuk orang ketiga ini, sampai hari ini dia tidak bisa melupakanmu. You know, dia tidak bisa. Dia lagi jalani karmanya. Tapi kalau kamu orang ketiga, kamu jadi bayang-bayang yang membuat hubungan ini redup di sini. Dia tetap fokus pada seseorang yang pernah dia tinggalkan di sini. Ini jadi masa depan dia, walaupun kamu bersama dengan dia kalau kamu orang ketiga itu. Di sini. So dia ingin membayar masa lalunya ini. Oke? Kalau kamu masa lalunya, kamu jangan kaget kalau kamu gak bisa tidur atau gak bisa fokus karena ada orang yang mikirin kamu terus-menerus di sini. Situasi itu bisa terjadi. Karena ini general reading. Jadi bisa kamu orang masa lalu itu yang ditinggal karena tripartitnya sangat agresif. Queen of Wands ini sangat agresif. Dia mau melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia mau. Okay. Queen of Swords ini seorang yang tegas. So, kalau kamu masa lalu mungkin kamu yang meng-cut off hubungan ini, lalu dia menjalani hubungan dengan orang baru di sini, tapi hubungan itu bukan hubungan yang dia inginkan. Okay? So ada siklus yang dia akhiri. Dan di sini ya kamu cukup sulit tidur. Di sini ada 2 of Cups, 10 of Cups, 4 of Wands. Let's see. Ini masa depan. 5 of Cups, penyesalan. The Empress energy. 9 of Pentacles, siklus yang diakhiri. The Sun energy. Okay. 8 of Swords, 8 of... tidak pernah berhenti memikirkan. High Priestess. Dia sudah tahu. Kamu sudah tahu di sini. Dia akan pergi. Okay, situasinya ini ada beberapa skenario ya. Ada orang ketiga yang juga memang Virgos atau Moon Virgos Moon Virgos di sini. So ini tidak resonate untuk semua. Situasinya bisa kamu orang masa lalu itu. Bisa ini terjadi pada Moon Virgos, bisa. Oke.
Oke. Di sini tentang kebersamaan kalian bertahan. Ya, upaya untuk berbahagia di sini. Di sini ada pertemuan fisik antara kamu dan dia. You know, Five of Cups. Saya merasa kamu tahu bahwa ini hubungan yang sangat sulit buat kamu jalani. Oke. Intuisi kamu dari masa depan sudah mengatakan itu ke kamu. Kalau kamu orang ketiga ini, Queen of Wands ya. Kalau kamu orang ketiga ini, kamu tahu bahwa kamu tuh hanyalah bayangan antara dua orang yang belum selesai di sini. Ya. Intuisimu menyadarkanmu bahwa dia tidak bisa, si kamu hanya jadi bayangan di sini atas seseorang. I don't know why, karena di masa depan kamu membatasi koneksi kamu dengan dia, kamu mungkin akhiri hubungan, si dia mengakhiri hubungan denganmu. See? Di musimnya Leo di sini kamu sangat tahu, intuisimu sangat kencang sekali ngasih sinyal ke kamu bahwa kamu mesti batasi perasaan cintamu sama dia. Jangan lagi longing di sini, jangan lagi bertahan. Ya, ini bertahan di permainan, di sini ada playful. Jangan bertahan di permainan ini karena ini akan menyakitimu pada akhirnya. Kamu tahu, dia bahagia dengan hubungan yang terus bertumbuh. Tapi di ujung dari pertumbuhan itu, dia tidak pernah mau menikah. Siklus ini diulang kembali. Dia sudah melakukannya berkali-kali dengan beberapa orang, termasuk dengan Queen of Swords. Dia sudah melakukannya bahkan pada orang sebelum kamu. Dia bersama dengan kamu jadi orang ketiga untuk menyakiti Queen of Swords ini, seseorang yang lain. Karena dia ingin mengakhiri siklus dengan orang ini, dia tidak ingin menikah, lalu dia menghadirkan kamu. Setelah dengan kamu di masa depan, hubungan dia di sini bertumbuh, dia tahu ini titiknya adalah harus sampai pada pernikahan. Dan mungkin ibumu sudah bertanya tentang hubungan kalian. Dan dia tidak mau, so dia akan mengakhiri hubungan. Eight of Swords, pola perilaku berulang. Dia mengulangi siklus yang sama di sebelumnya. Dia menghadirkan orang lain. The Moon di sini, kamu melihat dia terhubung dengan orang lain. Harapan dia adalah dia sendiri di sini. King of Cups, untuk merasa bahagia, dia butuh orang lain, tapi dia tidak mau menikah di sini. Siklusnya diulang lagi sama kamu. Dan ini sudah kamu tahu dari orang ini sebelumnya. Kamu tahu. Tapi kamu tutup matamu. Red flag di sini. Batasan suci, jebakan di sini. So, ini jebakan perangkap di sini. Ini Eight of Swords. Oke, dan Nine of Cups di sini dia hanya memikirkan perasaan dia aja, jadi dia tidak memikirkan perasaanmu, harapanmu, tidak. Walaupun kalian sudah bertemu fisik, di sini kamu tetap merasa sendiri. Tanda-tanda hubungan yang tidak sampai ke pernikahan adalah walaupun kamu punya pasangan, kamu tetap merasa sendiri. Kamu bahagia sendiri. So di sini hubungan tidak berjalan dengan baik, akan berputar di siklus yang sama lagi dan lagi. So ya, mungkin kalian sudah pergi liburan bersama, honeymoon di sini, tapi hubungan itu tidak kemana-mana. Hubungan yang ditinggalkan dalam kedinginan
cara berpikir dia di sini. Dia memilih dirinya, memenangkan dirinya. Oke, di sini kamu sendiri yang memikirkan tentang masa depan. Dia memikirkan tentang dirinya sendiri. So, di sini tentang awal baru, kamu sudah menerima bahwa hubungan ini tidak akan sampai kepada pernikahan. The Tower moment di sini. See? Tentang situasi karma, sesuatu yang berubah tiba-tiba. Oke, ya, kamu merasa ada saingan di sini. See? Dia menolak. Jadi memang sih dia menghadirkan sih cut off. Iya, kamu kembali lagi. So dia ciptakan, dia bilang kebenaran di sini. Ya, hubungan ini, oh ya, sih dia menipu kamu. So tidak ada niat dia menikah. So ini akan ada kepahitan dan batasan. Kalau kamu sudah berhubungan seks sama dia, rasa pahit ini akan semakin sakit. Virgos. Terutama tentang harapan di sini, masa depan. Ingat kamu anugerah, sih, 2 kali jumping card, dan itu mengingatkan bahwa kamu anugerah bagi orang yang bisa melihat anugerahmu. Yang tidak bisa melihat anugerahmu tertutup dengan luka dan rasa pahitnya, dia akan menarikmu ke alam yang lebih pahit dari yang dia rasakan. Oke. Kita lihat energi dari Eight of Swords. Kenapa dia terperangkap dengan pola perilaku berulang di sini yang cukup toksik? Oke, Eight of Swords. Clarify, please clarify. Eight of Swords. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. The Sun di sini punya luka inner child, ya. See? Jelas di sini masa lalunya, orang tuanya. See? Di sini tentang High Priestess, intuisi. Bisa intuisinya tetap terhubung dengan masa lalu yang ini adalah twin flame. Jadi kalau kamu mantannya, walaupun hubungan kalian sudah berakhir, dia masih terhubung denganmu secara spiritual, telepati, intuisi. Oke? Kalau di sini tentang orang tuamu sudah tanya, dan dia jelas bisa membaca. Kamu dealing dengan seseorang yang bisa membaca orang lain. Dia punya intuisi yang tajam. Dia bisa membaca intuisi orang lain. See? Di sini dia gaslight kamu. Oke. The strength energy. Oke, di sini juga bisa inner child. Kamu kehilangan masculine energy, father figures dalam hidupmu. Sehingga kamu bisa melihat dia, kamu merasa menemukan figur ayah dalam dirinya. Jangan tersesat dengan hal trauma, tersabotase dengan trauma itu ya. Karena kita bisa menciptakan father figures untuk diri kita sendiri. Ya, anak batin ya kita. Jangan berharap dari pasangan. So, saya merasa di sini dia mungkin masih ini mantan masa lalu dia. Intuisi dia masih terhubung dengan seseorang di sini dan itu bukan kamu. Dia punya ketakutan, ini cukup konsisten di energi dia. 9 of Wands di sini. Masih ada beban masa lalu yang belum selesai di sini. 6 of Cups. Bisa tentang twin flame. 9 of Kalikas, ini harapan. Dia memberikan harapan masa lalunya ke kamu, tapi itu hanya untuk menyakiti masa lalunya supaya mengejar dia. I see, konfirmasi. Ekstasi.
Dia masih kecanduan dengan orang masa lalunya ini ya. Masih menunggu, I told you. Dia masih menunggu. Kalau kamu mantannya, dia masih menunggu kamu. Tidak ada siapapun yang bisa menggantikan kamu. Meskipun dia sekarang bersama dengan orang baru yang akhirnya dia campakkan di masa depan. Ini di musimnya Leo, jadi mungkin sudah berakhir hubungan mereka. Atau mungkin masuk di musimnya Librans, dia cut off. See? Masih menunggu. I see. Dia masih terjebak ini dengan The Empress. Kalau dia sudah menikah punya anak, dia masih terjebak dengan ini. Hubungan yang berakhir di sini. Jeder, the tower moment. Situasi berubah tanpa bisa dia kendalikan. Tentang perasaan dia yang penuh drama, King of Cups. Orang masa lalunya tidak mengejar dia. Two of Cups. Lalu dia bertemu kamu tanpa dia sadari. Tanpa menggunakan perasaan di sini. Oke, jadi denganmu dia tidak ada rasa, tidak ada kontak emosi. Di sini kamu sangat bersemangat kalau kamu orang ketiga ya. Di sini tanpa emosi. Ya, dia merasa dia tampan, dia cantik, dia punya materi di sini. Dia menipu kamu. Kamu terlihat seperti tripartite. Kamu merasa ini adalah jawaban dari doamu. Dunia dia mengulangi siklus yang sama. The will energy di sini. Damn. Pola perilaku berulang, love bombing. Dia tidak punya kontak emosi denganmu. Ada batasan antara kamu dan dia. Seseorang yang menurut kamu mantannya, atau kalau kamu mantannya, orang barunya bersaing dengan kamu. Di sini tentang awal baru, family di sini. Oke. Ya. Ini the Empress, I told you. The Lovers. Ya, dua pilihan lain di sini. Ya. Jadi hubungan ini dibayangi oleh orang masa lalu. Di masa depan hubungannya berakhir. Tapi sebenarnya ini juga bukan tentang masa lalu, tidak boleh dikambing hitamkan karena kamu dealing dengan seseorang yang belum punya material marriage. Seseorang yang punya isu dengan komitmen. Dia ingin terhubung, mendapatkan akses, punya perasaan cinta, punya koneksi seperti orang punya hubungan, tapi dia tidak ingin menikah. Dia tidak ingin menikah. Apapun dia memang punya karma dengan orang masa lalu di sini, yang akhirnya dia sedang jalani situasi karma. Tapi dia tidak pernah punya material family. Jadi dia tidak akan menikah. Dia hanya akan mengulangi siklus yang sama. Oke? Jadi kalau keluarga besarmu memaksakan dia untuk menikah denganmu, dia tidak akan berpikir panjang untuk cut off kamu, karena akhir dari cerita adalah kamu merasa pahit di sini. Oke? Apalagi kalau sudah ada hubungan seks. Oke, batas sucinya sudah dihancurkan. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify. Virgo, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify. Thank you. Okay.
Kamu hanya akan diberi kebingungan, random signal di sini. Kalau kamu sudah hamil, punya anak dari dia, ini ada drama tentang bukan anak dia. Dia tidak mau mengakuinya. Appreciate this moment. Apresiasikan situasi ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan menemukan cinta. Oke, terutama mencintai diri sendiri. So, mungkin juga ini untuk dia, gimana dia, sebenarnya kamu sangat mencintai dia, tapi dia belum siap. Kamu adalah anugerah untuk orang yang mengerti tentang anugerah. Kita tidak bisa bicara tentang kualitas emas kalau orang nggak tahu tentang emas. Kita nggak bisa bicara tentang kualitas berlian kalau orang lain nggak tahu tentang berlian. Jadi orang tidak bisa melihat nilaimu kalau dia tidak tahu tentang anugerah. Dan kamu nggak bisa paksa. Ya. Dan di sini, embrace your emotion, allow your feelings to survive and be acceptance. Peluk apa yang kamu rasakan. Selama ini pola perilaku berulang dia adalah melarikan diri. Kelelahan mental di sini. Dia tidak pernah mau mengakui dirinya. Dia harus terapi. Dia tidak mau. Dan kamu gak bisa paksa dia. Seseorang yang tidak mau memeluk dirinya sendiri, bertemu dengan dirinya sendiri, berdamai dengan lukanya, mengenal dirinya, dia tidak berani. So, dia melakukan pola perilaku berulang, itu saja. Itu saja. Be willing to express love to receive love. Mengekspresikan cinta untuk mendapatkan cinta. Hubungan yang cinta yang intens itu deep. Dia tidak mau terlihat mencintai kamu karena dia butuh kontrol. Dia tidak butuh cinta. Dia hanya butuh kontrol. Jadi kalau kamu bermimpi untuk saling mencintai, tidak. Hubungan yang mau dia bangun adalah tentang kontrol. Si Queen of Swords cukup tegas. Kalau itu mantan, artinya kalau kamu itu mantan dulu, kamu Queen of Swords dan kamu mempelajari itu dan lalu kamu cut off, dan ini ternyata dia ulang lagi di koneksi dia berikutnya. Okay. Miracle and the blessing, ya. Seperti berharap berkat dan keajaiban itu datang berbarengan ketika kamu berharap dia berubah, karena kamu sangat mencintai dia. Menghabiskan waktu bersama di sini, iya dia mau. Tapi dia tidak mau menikah, dia tidak mau bertanggung jawab, dan dia tidak mau dibatasi untuk terhubung dengan orang lain. Flirting, punya koneksi dengan orang lain, dia tidak mau. Ada orang yang tidak mau menikah tapi dia mau berkomitmen, ini tidak. Dia tetap ingin bebas. Karena dia memposisikan kamu sebagai Queen of Wands. Dia membebaskan kamu juga untuk terhubung dengan orang lain. Tapi dia ingin menghabiskan waktu denganmu. Di sini, cinta ada di sekitarmu. Orang tuamu yang berusaha untuk menegaskan status hubungan kalian. Cinta tidak akan menyerah. Cinta tidak akan kehilangan iman. Cinta akan tetap berharap dan tetap berdiri teguh, ya, dengan situasi manapun, apapun. Jadi, ketika kamu tidak melihat kriteria itu sama dia, maka itu bukan cinta. Bisa jadi ini hanya obsesimu karena kamu ingin menikah, karena kamu sangat berharap di sini untuk menikah. Ujungnya adalah batas sucimu yang dihancurkan. Ada rasa pahit di sini. So be careful dengan siapa kamu terhubung, Virgos. Ini cuma harapan palsu seorang pemain yang terlihat sangat serius di awal, hanya untuk dapatin akses kamu, dan ini sudah menipu sampai ke keluarga besar. Tidak resonate untuk semua Virgos. Terima kasih.